Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film 0,0 MHz yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang mahasiswi bernama Sohee yang sedang bekerja pada waktu di sebuah kafe. Sohee merupakan gadis pendiam yang selalu memasang raut wajah datar. Tanpa diketahui semua orang, ternyata Sohee adalah gadis yang mampu melihat sosok tak kasat mata alias indigo. Sohee sengaja merahasiakan hal itu karena dia tidak ingin disebut sebagai gadis aneh. Sohee lahir di keluarga paranormal, mulai dari neneknya hingga ibu Sohee adalah seorang paranormal. Setelah shift bekerjanya selesai, Sohee pergi ke pertemuan anggota klub pemburu hantu bersama dengan temannya yang bernama Sang-yeop. Sang-yeop merupakan mahasiswa pemalu yang selalu menemani Sohee. Sang-yeop memiliki hobi menulis cerita horor, maka dari itu dia pun ikut bergabung ke klub pemburu hantu bersama dengan Sohee. Saat ini mereka bergabung dengan klub pemburu hantu yang bernama 0,0 MHz. Klub itu diberi nama 0,0 MHz karena 0,0 MHz adalah frekuensi untuk memanggil hantu. Frekuensi 0,0 MHz muncul saat seseorang sedang tertidur. Meskipun klub itu suka berburu hantu, mereka sama sekali tidak percaya dengan keberadaan dari hantu. Klub itu dipimpin oleh mahasiswa bernama Taeso serta dibantu oleh dua anggota lainnya bernama Hanso dan juga Yeonjung. Saat ini Taeso dan Yeonjung tengah berpacaran. Setelah berkenalan dengan anggota baru yaitu Sohee dan Sang-yeop, Taeso mulai menjelaskan proyek terbaru mereka yaitu memburu hantu yang ada di rumah angker Wohari. Konon katanya 4 tahun yang lalu rumah itu ditinggali oleh seorang wanita yang mengalami gangguan kejiwaan. Suatu hari karena gangguan kejiwaannya, wanita itu pun nekat melakukan gantung diri di rumahnya. Selama berbulan-bulan warga desa tidak mengetahui jika wanita itu telah meninggal dunia. Pada akhirnya tubuhnya pun membusuk hingga kepalanya terlepas dari badan. Saat ditemukan, kepala si wanita itu masih menggantung pada tali dan badannya tergeletak di lantai. Sejak saat itu warga desa sering diganggu oleh hantu wanita. Karena sangat terganggu oleh kehadiran hantu itu, para warga desa sepakat untuk mendatangkan paranormal ke rumah tersebut untuk mengusir hantu si wanita. Setelah paranormal itu memanggil si hantu wanita, dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Namun ternyata paranormal itu terlalu meremehkan hantu wanita tersebut, dan dengan mudahnya hantu wanita itu langsung membunuh si paranormal dalam sekali serangan. Kemudian mayat paranormal itu ditemukan dalam keadaan kepala yang terpelintir 180 derajat. Hantu wanita itu berwujud kepala tanpa badan dengan mata merah menyala serta rambut hitam panjang. Hantu itu juga bisa terbang selayaknya kuyang versi Korea. Karena rambutnya yang sangat panjang, kita sebut saja hantu wanita ini sebagai hantu rambut. Setelah menjelaskan semua itu, Taeso, Hanso, dan Yeonjung berencana untuk datang ke rumah Wohari saat itu juga untuk membuktikan adanya hantu rambut. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Setelah itu, mereka pun segera berangkat ke desa di mana rumah Wohari berada. Sesampai di desa itu, mereka berhenti sebentar di sebuah toko untuk membeli makanan dan minuman. Si pemilik toko pun bertanya kemana mereka akan pergi. Taeso menjawab bahwa mereka akan pergi ke rumah Wohari. Si penjaga toko langsung memarahi mereka dan meminta mereka untuk tidak datang ke sana. Jika mereka datang ke rumah itu, maka mereka akan mendapatkan kesialan. Meski sudah dilarang keras oleh si penjaga toko, mereka tetap nekat melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di rumah Wohari. Rumah itu berada di atas bukit yang jauh dari pemukiman warga desa. Sesampai di sana, mereka langsung mengecek setiap sudut rumah itu. Di saat yang lainnya sedang sibuk, Sohee merasa ketakutan setelah melihat hantu rambut muncul di salah satu kamar. Kemudian Sohee masuk ke dalam hutan yang setiap pohonnya diberi jimat pengusir hantu. Di hutan itu, Sohee bertemu dengan sosok hantu nenek-nenek. Setelah itu, Sohee terlihat sangat lemas dan lesu. Di saat yang lainnya makan dan minum, Sohee hanya terlihat duduk termenung. Kemudian Hanso dan Taeso berencana untuk melakukan ritual pemanggilan arwah nanti malam, dan Yeonjung yang akan menjadi media pemanggilan hantu rambut. Ketika ritual itu berlangsung, kepala Yeonjung akan diberi alat yang bisa mendeteksi frekuensi otaknya.
Saat Yeonjung tertidur, frekuensi otaknya akan semakin menurun. Jika frekuensi otaknya mencapai 0,0 MHz, maka sudah bisa dipastikan hantu rambut akan terhubung dengan dunia manusia melalui tubuh Yeonjung. Mereka sudah sering melakukan ritual itu, namun frekuensi otak Yeonjung tidak pernah mencapai 0,0 MHz. Sohee yang mendengar hal itu langsung memberitahu mereka jika rumah tersebut sangatlah mengerikan. Namun mereka tidak percaya dengan perkataan Sohee dan malah mengejek Sohee. Taeso meminta Sohee untuk beristirahat saja di salah satu kamar yang ada di rumah itu karena Sohee terlihat sakit. Setelah selesai makan, Taeso, Hanso, dan Sangyeo mulai menyiapkan segala keperluan seperti membuat tenda untuk melindungi peralatan dari hujan dan memasang kamera di setiap sudut ruangan agar dapat merekam setiap kejadian yang ada di rumah itu. Dalam ritual pemanggilan hantu dibutuhkan beberapa benda seperti 2 boneka, jarum panjang, tali yang digunakan oleh hantu rambut untuk melakukan bunuh diri, garam kasar, dan hati sapi. Pertama-tama masukkan hati sapi ke dalam baskom penuh air. Kemudian gantung salah satu boneka dengan menggunakan tali. Boneka itu harus digantung di tempat si wanita itu bunuh diri. Setelah itu masukkan kuku milik Yeonjung ke dalam boneka yang satunya lagi. Tusuk boneka itu dengan jarum besar dan rendam di dalam baskom berisi hati sapi. Kemudian Yeonjung akan berbaring di lantai dengan menggunakan alat pendeteksi frekuensi otak. Lalu Hanso bertugas membentuk sebuah lingkaran dengan garam kasar di sekitar tubuh Yeonjung. Jika makhluk dari dunia lain merasuki tubuh Yeonjung, maka hantu itu tidak akan bisa keluar dari lingkaran garam tersebut. Setelah semua persiapan selesai, kini mereka tinggal menunggu kedatangan hantu tersebut. Pada awalnya tidak ada sesuatu yang terjadi, sampai pada akhirnya ternyata Yeonjung hanya pura-pura kerasukan saja. Seketika hal itu membuat semua orang menjadi panik. Setelah itu mereka pun kembali menunggu kedatangan hantu rambut. Kemudian Hanso pergi ke belakang karena dia kebelet buang air kecil. Taeso meminta Sangyeo untuk menemani Sohee di kamar. Karena suasana di sana sangat sepi, Taeso mengajak Yeonjung berciuman. Sementara itu Sangyeo mendatangi Sohee di salah satu kamar. Di sana Sohee terlihat sangat ketakutan. Sohee meminta Sangyeo untuk menemaninya karena ada hantu rambut yang sedang berada di depan pintu. Kemudian hantu nenek itu muncul kembali dan meminta Sohee untuk pergi dari rumah itu secepat mungkin. Di sisi lain, ketika Hanso sedang buang air kecil, dia melihat sosok makhluk yang menyerupai burung hitam dengan mata merah menyala. Hanso mencoba untuk menangkap sosok itu, namun sosok itu berlari dengan sangat kencang. Karena tak bisa menangkapnya, Hanso pun kembali ke tenda untuk mengawasi frekuensi otak Yeonjung. Dari monitor pengawas, ia menciduk Taeso dan Yeonjung yang sedang bermesraan. Setelah beberapa lama menunggu, Hanso melihat jika frekuensi otak Yeonjung semakin lama semakin menurun sampai ke frekuensi 0,0 MHz. Saat hal itu terjadi, kepala boneka yang digantung tadi terlepas dari badannya. Ini menandakan jika hantu rambut telah datang dan masuk ke tubuh Yeonjung. Tiba-tiba saja Yeonjung terbangun dan keluar dari ruangan tersebut. Hanso pun mulai mendekati Yeonjung dan dia sangat terkejut melihat mata Yeonjung telah berubah menjadi putih. Lalu tiba-tiba saja Hanso terbangun dari tidurnya. Awalnya Hanso mengira itu hanya mimpi buruk saja, sampai pada akhirnya dia melihat jika pintu ruangan itu benar-benar terbuka dan Yeonjung menghilang dari ruangan itu. Hanso segera membangunkan Taeso dan mereka segera mencari Yeonjung. Mereka pun menemukan Yeonjung berada di dapur. Di sana Yeonjung sangat ketakutan dan meminta tolong pada mereka. Tiba-tiba saja tubuh Yeonjung seperti ditarik ke dalam kolong rumah. Hanso dan Taeso sudah berusaha untuk menyelamatkan Yeonjung, namun hantu rambut itu sangatlah kuat sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan Yeonjung. Setelah itu mereka melihat keadaan Sohee yang terlihat sangat lemah. Ini dikarenakan energi hantu rambut membuat Sohee semakin lemah. Karena kejadian ini, mereka memutuskan untuk pergi dari rumah Hohari. Hanso dan Sangyeo akan mengemasi barang-barang sedangkan Taeso akan mencari cara untuk menyelamatkan Yeonjung. Setelah mengemasi barang, Sangyeo membawa Sohee pergi ke mobil. Kemudian Taeso pun tahu jika Yeonjung berada tepat di bawah lantai rumah itu. Dengan alat seadanya, Taeso dan Sangyeo pun berusaha untuk membuat lubang di lantai itu agar bisa mengeluarkan Yeonjung. Tanpa mereka sadari, ternyata tubuh Yeonjung sudah dirasuki oleh hantu rambut. Setelah melubangi lantai itu, Taeso pun segera menyelamatkan Yeonjung dan membawanya ke dalam mobil.
Saat akan pergi, Sohee meminta mereka untuk membakar boneka yang tergantung di dalam rumah itu. Hal ini dilakukan agar hantu rambut tidak bisa mengikuti mereka. Dengan terpaksa, Hanso pun kembali ke rumah itu untuk membakar boneka tersebut. Namun bukannya dibakar, Hanso malah membuang boneka itu ke dalam lubang yang dibuat oleh Taeso tadi. Hanso pun berbohong pada semuanya dengan mengatakan bahwa dia sudah membakar boneka itu. Kemudian mereka pun segera pergi ke rumah sakit. Taeso akan berada di rumah sakit untuk menemani Yeonjung, sedangkan Hanso, Sohee, dan Sangyop akan beristirahat di hotel. Saat Sangyop sedang tertidur, dia didatangi oleh sosok hantu anak kecil. Sementara itu di kamarnya, Hanso mulai mengecek setiap rekaman di rumah angker itu. Di sini terungkaplah bahwa sebenarnya Hanso adalah orang yang licik. Hanso berniat untuk menjual rekaman itu pada orang lain agar dirinya mendapat keuntungan pribadi. Setelah itu, Hanso menemui Taeso dan Yeonjung di rumah sakit. Ketika Taeso keluar untuk makan siang, Hanso mulai mendekati Yeonjung. Ternyata selama ini Hanso sangat menyukai Yeonjung. Kemudian Hanso pun mulai mencium Yeonjung yang masih belum sadar dari pingsannya. Tiba-tiba saja Yeonjung tersadar dan dari matanya kita bisa melihat jika Yeonjung sudah dirasuki oleh hantu rambut. Hantu rambut itu pun langsung melukai Hanso. Di sisi lain, setelah selesai beristirahat, Sohee dan Sangyop makan siang bersama. Kemudian mereka menerima kabar dari Taeso bahwa Yeonjung sudah sadar. Mereka berdua segera mengunjungi Yeonjung dan Taeso di rumah sakit. Lalu Taeso pun merasa bingung karena sejak Yeonjung sadar, dia tidak melihat Hanso. Sangyop dan Sohee pun tak bertemu Hanso semenjak mereka pergi ke hotel. Dalam rangka merayakan kesembuhan Yeonjung, mereka pun pergi minum-minum. Di malam harinya, mereka pun kembali ke kamar hotel masing-masing. Saat Sohee sedang menggosok gigi, dia menyadari ada sebuah tanda pada lengannya. Sohee menyadari jika tanda itu berasal dari hantu rambut. Siapapun yang memiliki tanda itu tidak akan bisa lepas dari teror hantu rambut. Sohee curiga jika hantu rambut masih merasuki tubuh Yeonjung. Kemudian Sohee pergi ke kamar Hansok. Di sana dia menemukan rekaman ketika Yeonjung dirasuki oleh hantu rambut. Ternyata sejak saat itu, hantu rambut masih merasuki tubuh Yeonjung. Hantu rambut itu hanya akan muncul ketika Yeonjung tertidur lelap. Sementara itu, saat Taeso akan mengajak Yeonjung mantap-mantap, kita bisa melihat jika Yeonjung sudah tertidur dan saat ini hantu rambut telah menguasai tubuh dari Yeonjung. Hantu rambut itu langsung berbuat sesuatu yang buruk pada Taeso hingga Taeso merasa sangat-sangat ketakutan. Lalu Taeso pun segera pergi meninggalkan hotel. Kepergian Taeso itu dilihat langsung oleh Sangyop yang baru kembali dari toko. Kemudian Sangyop menerima pesan dari Yeonjung yang memintanya untuk datang ke kamarnya. Tanpa merasa curiga, Sangyop pun segera menemui Yeonjung. Di sana, Sangyop melihat mata Yeonjung telah berubah menjadi putih. Seketika, Sangyop pun merasa sangat ketakutan. Tiba-tiba saja sosok anak kecil yang mencekik Sangyop itu muncul lagi. Ternyata anak kecil itu adalah kakak dari Sangyop. Ketika Sangyop masih kecil, dia secara tidak sengaja membuat kakaknya meninggal dalam kecelakaan. Sejak kematian kakaknya, Sangyop merasa sangat bersalah. Kemudian kakak Sangyop mengajak Sangyop untuk melakukan bunuh diri. Beruntungnya aksi bunuh diri itu dapat dihentikan oleh Sohee. Kemudian Sohee memberitahu Sangyop jika hantu rambut masih merasuki Yeonjung dan hantu itu memaksa Sangyop untuk melakukan bunuh diri. Kemungkinan besar hantu itu telah melakukan hal yang sama pada Hanso dan juga Taeso. Dan benar saja, ternyata Hanso menghilang seharian karena dia sudah melakukan bunuh diri di kolam renang hotel. Sedangkan Taeso ditemukan meninggal akibat kecelakaan tunggal. Semua itu terjadi karena ulah dari hantu rambut. Yeonjung pun merasa sangat bersalah atas kematian Taeso dan Hansok. Untuk bisa memusnahkan hantu itu, mereka harus kembali ke rumah Wohari untuk melakukan ritual pengusiran setan. Saat itu juga mereka pun bergegas pergi ke rumah Wohari. Sesampai di sana, Sohee langsung menelpon ibunya. Dia menyatakan bahwa dia akan menerima dirinya yang merupakan indigo dari keluarga paranormal. Sohee akan mencoba untuk melakukan ritual pengusiran arwah sendirian. Di sini terungkaplah bahwa hantu nenek yang selalu mengikuti Sohee adalah hantu neneknya Sohee.
Nenek Sohee dulunya adalah seorang paranormal dan setelah kematiannya, hantu nenek Sohee selalu melindungi Sohee dari bahaya. Dengan bantuan neneknya, Sohee pun mulai melakukan ritual itu. Saat ritual berlangsung, Sohee tidak mengizinkan Sangyup untuk masuk dalam ruangan. Kemudian Sangyup pun mengungkapkan alasan utama bergabung ke klub itu adalah karena ada Sohee. Sudah sejak lama Sangyup telah menyukai Sohee, maka dari itu dia pun berusaha untuk selalu berada di dekat Sohee. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, Sohee pun memulai ritualnya. Sohee terus-menerus menyiksa hantu rambut agar dia keluar dari tubuh Yeonjung. Bukannya keluar, hantu rambut itu malah menyiksa Yeonjung. Di sisi lain, Sangyup mendengar suara kakaknya dari ruangan tempat Sohee melakukan ritual. Kemudian Sangyup malah masuk ke ruangan itu dan dia pun melihat bahwa kakaknya sedang dicekik oleh Sohee. Padahal saat itu Sohee sedang mencoba mengeluarkan hantu rambut dari tubuh Yeonjung. Melihat hal tersebut, Sangyup pun langsung menyerang Sohee. Sohee memohon pada Sangyup untuk berhenti mencekiknya dan dia berkata jika kakak Sangyup telah memaafkan semua kesalahan Sangyup di masa lalu. Mengetahui hal itu, Sangyup pun berhenti mencekik Sohee. Tak berselang lama, ternyata hantu rambut telah keluar dari tubuh Yeonjung. Sohee, Yeonjung, dan Sangyup segera keluar dari ruangan itu, namun sayangnya hantu tersebut berhasil menangkap Sangyup. Sohee pun memberitahu Sangyup untuk segera membakar boneka yang digunakan untuk memanggil hantu rambut. Singkat cerita, Sangyup berhasil membakar boneka tersebut. Setelah kejadian itu, kini Sangyup dan Sohee telah resmi menjadi sepasang kekasih. Mereka berdua berencana untuk makan malam di rumah Yeonjung. Kemudian Sangyup pun bercerita bahwa buku horor buatannya akan segera diterbitkan. Sohee pun sangat senang mendengar kabar tersebut. Ketika Sangyup sedang menelpon penerbitnya, Sohee melihat rekaman kamera yang memperlihatkan Sangyup telah dirasuki oleh hantu rambut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini dikarenakan Sangyup hanya membakar satu boneka saja. Agar hantu rambut itu musnah, mereka juga harus membakar satu boneka yang dibuang oleh Hanso sebelumnya. Namun karena mereka tidak mengetahui hal itu, hantu rambut pun tidak musnah dan malah bersemayam di tubuh Sangyup. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.